Hampir 90% komoditi kopi di Bondowoso dihasilkan dari kawasan hutan. Perhutani memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan lahan di bawah tegakan tanaman pokok kehutanan dengan tanaman kopi. Semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan lahan tersebut. Saleh Ketua LMDH Wana Agung Desa Rejo Agung Bondowoso mendirikan sekolah kopi Raisa untuk memberdayakan para pesangon. Salah satu yang diajari di sekolah kopi hubungannya dengan kopi Arabica ini adalah masalah pemangkasan. Kenapa? Karena rata-rata di pemangkasan ini pesanggep ini masih banyak yang belum paham mana yang ranting produktif dan ranting yang tidak produktif. Manfaatnya yaitu sangat banyak sekali, salah satunya adalah peningkatan ekonomi dan juga sosial kepada masyarakat. Karena adanya pemanfaatan lahan dari perhutani itu sangat bermanfaat sekali, sehingga bisa bekerjasama dengan masyarakat melalui LMDH. Jadi kami betul-betul merasakan manfaat dan dampak secara ekonomi kepada masyarakat seperti itu. Perhutani ini memberikan seluas-luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan di bawah tegakan. Kalau sebelum-sebelumnya biasanya kita mempersilahkan mereka memanfaatkan untuk agro, kemudian untuk empon-empon mungkin, dan ini sudah ada kopi, jadi kopi ini malah lebih bermanfaat memberi nilai lahannya, Mbak. Sobat Ngopi Lestari, sekarang saya sudah berada di Kopi Raisa Center Edukasi Kopi. Pak Saleh, boleh nggak kita melanjutkan ngobrolnya lagi di Cafe Kopi Raisa? Saya pastikan boleh. Yuk Pak. Boleh. Nah ini ya Pak ya, luar biasa sekali untuk sekolah kopinya nih. Iya, ini kita launchingnya tanggal 7 Agustus, baru kemarin ya? Nah Pak, di sini ada sekolah Kopi Raisa, ada kafe. Ini untuk tahun berdirinya tahun berapa Pak? Tahun 2020. Kemudian tahun 2021 kita ngikuti lomba landmark yang diadakan oleh Astra. Alhamdulillah dari 78 peserta seluruh Indonesia kita masuk 10 besar. Mantap, luar biasa sekali Pak. 10 besar nomor berapa nih? Hanya saat itu 10 besar. Oh gitu aja ya? Makasih kopinya Bapak. Makasih Mbak. Saya lanjut dulu ya. Iya, oke Pak. Kemudian setelah kita masuk 10 besar, kita presentasi lagi. Alhamdulillah kita diberi rezeki masuk 5 besar. Nah, kemudian prestasinya meningkatlah dari yang awal. Kemudian dari 5 besar itu kita presentasi lagi. Itu diperkirakan bulan September Oktober, kita ternyata ada di peringkat kedua dari peringkat kelima itu. Luar biasa, top lah. Alhamdulillah. Top banget, Pak. Setelah kita masuk peringkat kedua itu, kita ternyata disuruh menyusun RAP. Kita bikin saat itu angka 600, ternyata ada batasan 300, dan alhamdulillah dari angka 300 itu diajukan. Kemudian alhamdulillah juga di bulan November akhir itu dana langsung turun. Nah kemudian di bulan Februari kita ngadakan peletakan batu pertama. Yang di depan saya, ini kopi apa Pak? Nah, ini Arabica. Oh ini Arabica ya? Kopi Arabica di lereng Ijen Raung ini tidak sama dengan yang lain. Ini kayaknya kalau saya rasakan ini seperti gadis lereng Ijen Raung. Waduh, seperti gadis. Ya, kenapa? Ini rasanya nanti tidak seperti kopi yang lain. Ini kopi ini semakin dingin semakin nikmat. Oh gitu ya Pak? Kalau saya minum, mungkin tampak kayak gimana? Nah, kalau diminum sekarang 5 menit lagi, nanti rasanya beda. Tambah awet muda mungkin? Ya, tambah awet muda. Ini Pak. Nah, oh kopinya yang ini. Nah, ini sudah ada nih. The colder the better. Jadi semakin dingin semakin nikmat. Oke Pak. Monggo. Oke Pak. Disilakan dulu, dicicipi dulu gimana rasanya. Kita mau Lestari dulu ya Pak. Wah mantap beneran nih Pak. Ini tanpa gula. Iya. Tanpa gula. Jadi mbaknya nanti kalau misalnya 2 jam berikutnya diminum lagi, ini glukosa dari kopi muncul. Bisa buat pagi, minumnya malam, besok pagi juga bisa. Masih bisa. Manisnya justru akan lebih maksimal dari glukosa ini, dari kopi ini. Oke Pak. Nah ini kita lanjutkan lagi. Masalah sekolah kopi. Ya. Nah ini berapa muridnya, belajarnya kayak gimana sih Pak?
Kalau siswanya tidak ada batasan, bisa 2, bisa 3, bisa 10. Jadi, bisa dijelaskan atau diceritakan untuk biayanya belajar di sini? Masih ada ya Pak? Nggak mungkin nggak ada nih? Masih ada. Okay. Nah, untuk teman-teman yang dari luar, itu kita bikin paket. Paketnya minimal itu 5 orang. Cuman per orangnya kita kena cas 250. Itu termasuk sudah kita siapkan makan 1 kali. Kemudian oleh-oleh kopi. Mantap nih, dapat oleh-oleh juga Pak. Dapat oleh-oleh juga. Kopinya nanti tinggal milih yang Arabica, apakah yang Robusta. Kemudian selama di sini mereka nanti diajari caranya membuat kopi secara manual. Tapi Pak, kalau diajarin ya, ini diajarin buat kopi secara manual, takut kesaingan nggak Pak? Sebenarnya kita sudah paham, rezeki seseorang itu sudah ada takarannya dan tidak akan pernah tertukar. Saya yakin itu. Biayanya 250 itu per paket. Jadi nanti cuman ngitungnya kita per orang. Jadi kalau misalnya 250 kali 5 kan kita tinggal hitung. Nah, kemudian yang kedua, ada juga pelatihan yang khusus petani kopi Bondowoso. Tapi harganya sama tapi Pak? Untuk petani kita, artinya pesanggem lah, kalau misalnya di perhutani adalah pesanggem, itu nanti kita tidak akan kenai biaya. Justru kita carikan dana. Ini. Jadi misalnya di Pemangkasan. Di Pemangkasan itu 1 hari teori, 1 hari praktek, kemudian 3 bulan itu tugasnya Pak, tugas terstruktur. Jadi prakteknya di kebunnya masing-masing. Nah, setelah 3 bulan baru kita nanti survei, hasilnya bagaimana ini. Nah, termasuk yang kemarin kita alami, ini justru kita kerjasama dengan IPB. IPB mahasiswanya ke sini, kemudian kita minta kompensasi, harus ngasihkan pelatihan ke kami. Nah, kemarin sudah kita lakukan. Jadi caranya perawatan di hulu itu bagaimana, sampai dengan kemarin itu kita lihat sampai dengan cara membuat pupuk organik, karena pupuk anorganik sekarang mahal. Sampai belajar ke pupuknya juga. Sampai belajar ke pupuknya. Pak Saleh, ini namanya kopi, tempat sekolah kopinya itu Raisa. Itu terinspirasi dari apa sih Pak? Atau mungkin Pak Saleh ngefans ya sama Raisa penyanyi, atau ada kepanjangan tersendiri nih Pak? Kalau kita ingat dengan Raisa Mbak ya, Raisa itu pastilah secara umum kita mesti ingat dengan penyanyi yang ada di Jakarta. Ya kalau saya manusia normal kan pastilah, pasti ingat itu. Apalagi suaranya yang merdu. Cuman yang Raisa ini beda dengan yang di Jakarta. Oh berbeda. Beda. Kepanjangannya apa nih Pak? Kalau yang Raisa ini, ya ini adalah RA-nya itu Raung, I-nya Ijen, S-nya Sumber Beringin, A-nya Agropolitan. Jadi Raisa itu kepanjangan dari Raung, Ijen, Sumber Beringin, Agropolitan. Oke, luar biasa Pak. Pak, untuk pengajarnya di edukasi Raisa ini, sekolah Raisa itu totalnya berapa sih? Kalau total mengajarnya itu ada 5. Untuk yang Pemangkasan itu saya sendiri, ya, jadi saya bagian hulu. Kemudian Mbak Vita itu yang bantu kita di hulu, kemudian Mas Sugiono, kemudian untuk yang di hilirnya, untuk yang baristanya itu ada Mas Rizal, ada Mas Fadli, kemudian ada satu dari Sri Kandi Kopi Raung. Ada Sri Kandinya nih. Ada Sri Kandi Kopi Raung. Bikin semangat nggak Pak? Bikin semangat ya. Nah, ini termasuk yang ngajari ini turunan kopi. Termasuk diantaranya yang sudah kita produksi kemarin ini, dari turunan kopi itu satu, ini kopi stamina. Kita kasih nama pejantan hebat. Nah, pejantan hebat ini secangkir kopi 3 rasa sejuta kenikmatan. Ini campurannya adalah Arabica, kemudian jahe emprit, kemudian pinang muda. Ini akan lebih menyingkat karena ini dikoordinir oleh Sri Kandi Kopi, di mana anggotanya itu adalah istri-istri para petani kopi. Ini. Oke Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya, luar biasa nih. Iya. Sudah
berikan waktu untuk saya datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol mengenai sekolah Kopi Raisa dan duduk santai juga nih. Ini di kafe Kopi Raisa ya Pak? Iya, Kopi Berdirinya Raisa. bareng ya berarti sekolah dan kopi. Oke Pak Saleh, terima kasih banyak atas penjelasan Sama-sama, luar biasa. sama-sama. Sobat Ngopi Lestari, itulah tadi hasil perbincangan saya dengan Pak Saleh mengenai sekolah Kopi Raisa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.